Halo, jumpa lagi dengan saya Devi di The City Life Purwokerto Online Experience kita hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen. Serta Anda yang menyaksikan tayang kami ini, baik Anda yang di kota Purwokerto ataupun dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Marcel. Kali ini dengan tema Now or Never. Apakah Anda sudah memiliki hubungan yang benar kepada Tuhan? Atau mungkin Anda masih bergumul soal relasi dengan Tuhan? Mari sebentar kita akan simak bersama apa pesan firman Tuhan dengan tema Now or Never untuk Anda hari ini dan saya hari ini. Namun sebelumnya rekan saya Ruth dan TCL Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Semoga tayang hari ini semua dapat menjadi berkat dan kekuatan untuk kita semua dalam menghadapi hidup ke depan serta kita bisa menghadapi tantangan yang ada di depan kita dengan penuh pengharapan dan kekuatan daripada Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita harus mengerti fungsi kita. Marilah berfungsi untuk melayani dan memberi, karena Tuhan selalu melayakan dan memampukan semua orang yang Tuhan pakai. Baik, mari kita akan segera bergabung di Online Experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua, jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Kami datang kepadamu, Sang Pemilik hidup kami Tuhan. Saat ini kami datang dengan penuh ucapan syukur untuk penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan yang nyata di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan.
syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Sempatuan saja nyanyikan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Terima kasih Tuhan. Yang mengucap syukur bersama nyanyikan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Sekali lagi angkat suara mohon hatimu. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Ruth dan TCL Band yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian yang luar biasa. Saya percaya itu menguatkan kita semua apapun yang kita alami sehari-hari. Diingatkan kembali bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Salam kenal dari saya. Buat yang belum kenal, nama saya Marcel Timotius. Saya melayani di The City Light Jakarta Barat. Di pastoral team, jadi saya juga melayani di bidang pemberkatan pernikahan, di baptisan, juga di kedukaan, dan senang sekali tahun ini tahun ke-11 saya bersama-sama dengan keluarga besar The City Light. Ada satu hal Bapak Ibu yang begitu diinginkan oleh semua orang. Baik itu orang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda, sehat maupun sakit. Bahkan baik orang Kristen maupun bukan Kristen. Mereka semua menginginkan satu hal ini. Mereka mengorbankan banyak hal, mereka melakukan segalanya untuk bisa mencapai satu hal ini. Tapi satu hal ini larinya cepat sekali. Dia makin dikejar, makin menjauh. Semakin dicari, ia makin tidak kelihatan. Dan walaupun begitu banyak orang, begitu menginginkan hal tersebut, tapi mayoritas atau kebanyakan orang itu berakhir dengan tidak mendapatkan apa-apa. Dalam serial film Netflix yang cukup terkenal berjudul Squid Game. Diceritakan bagaimana 456 orang bergabung dalam satu buah permainan dengan hadiah total 45,6 miliar won. Atau sekitar 456 miliar rupiah. Yang ikut bergabung dalam permainan itu ada yang punya hutang begitu banyak, ada juga yang anggota keluarganya sakit, butuh biaya berobat begitu besar, dan mereka semua secara sukarela mengikuti permainan ini. Dan
Mohon maaf buat yang belum nonton terpaksa agak spoiler sedikit. Karena yang membuat permainan ini adalah sekelompok orang super kaya yang jelas tujuannya itu bukan untuk membantu para peserta. Karena resiko ikut permainan ini adalah kematian. Nah baik peserta maupun pencipta permainan ini mereka semua juga mengincar satu hal yang sama. Mereka semua mengincar satu hal yang bernama happiness atau kebahagiaan. Siapa di sini yang akan merasa lebih bahagia kalau tiba-tiba ada 456 miliar tambahan di rekeningnya? Mulai banyak yang tersenyum ya. Happy banget kayaknya. Siapa yang berpikir kalau 456 miliar itu akan menyelesaikan banyak sekali masalah dalam hidupnya? Tambah banyak lagi yang senyum. 456 miliar ini Bapak Ibu, kalau dibelikan mendoan, saya sudah survei ya, itu harganya kira-kira di sini 20.000 per porsi isi 3. Kalau satu potongnya itu tebalnya 2 mili aja, itu kalau ditumpuk itu tingginya 13,6 km ke atas langit. Itu mendoan semua tuh. Lebih tinggi dari Monas. Itu tempe se-Jawa Tengah habis ya. Namun dalam film tersebut sayangnya dikisahkan, bahkan sang pemenang pun yang mendapatkan 456 miliar itu berakhir dengan tidak merasa bahagia. Jadi sebenarnya apa itu happiness? Apa syarat bisa hidup bahagia? Nah, salah satu penulis Alkitab bernama Matius yang memperkenalkan Yesus sebagai Raja Sorga. Dalam Matius 5 yang dikenal sebagai Sermon on the Mount atau khotbah di bukit. Diceritakan bahwa Yesus sedang dikelilingi oleh orang-orang yang sakit, orang-orang yang hidupnya sengsara, orang-orang yang buruk keadaannya. Yesus selalu naik ke bukit dan dia berkhotbah. Yang menarik adalah 2 kalimat Yesus yang di awal dan di akhir. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dan diakhiri dengan kalimat yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. 2 kalimat ini berbeda dengan 6 kalimat lainnya dari total 8 ucapan berbahagia Yesus di dalam khotbah di atas bukit. 6 kalimat berbahagia yang lain diselipkan kata akan. Bunyinya berbahagialah mereka yang demikian karena mereka akan begini. Berbahagialah mereka yang begitu karena mereka akan begini. Tetapi di 2 kalimat ini langsung bermakna kesekarangan. Kalimatnya bukan pakai akan. Tetapi langsung menjadi pemilik kerajaan sorga. Nah berbahagialah dalam bahasa aslinya disebut makarios. Adalah sebuah bentuk berkat tertinggi yang dapat dinikmati tiap saat. Yang biasanya hanya diberikan kepada kaum elit. Hasil dari hidup yang benar. Tetapi ini diucapkan Yesus kepada orang-orang yang sebenarnya jauh dari layak. Dan status yang empunya kerajaan sorga diberikan kepada orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya disebut poor in spirit. Yang merasa tidak bisa apa-apa di hadapan Tuhan. Sepenuhnya bergantung hanya kepada belas kasihan Tuhan. Dan kepada orang-orang yang dianiaya menderita karena Tuhan. Ketika kita baca 2 hal ini maka seketika kita diingatkan. Apa yang bisa lebih membahagiakan ketimbang jadi pemilik the kingdom of heaven. Jadi pemilik kerajaan sorga. Apa yang bisa membuat kita bahagia. Sehingga kita bisa tidur istirahat dengan tenang. Apakah betul rest in peace, istirahat dalam damai, itu hanya bisa didapat ketika seseorang sudah meninggal. Kalau kita lihat di setiap pengumuman kedukaan, di batu-batu nisan selalu tertulis rest in peace. Apakah sebelum meninggal kita tidak bisa merasakan kedamaian dan kebahagiaan? Good newsnya tidak perlu. Tidak perlu tunggu sampai meninggal. Seseorang pernah berkata kepada Buddha Gautama. Dia bilang, I want happiness. Saya mau yang namanya kebahagiaan. Lalu Buddha menjawab, first remove I. Singkirkan kata aku. Karena itu adalah ego. Lalu remove wants, singkirkan wants, keinginan, hasrat seorang manusia.
Dan sekarang yang tertinggal hanya tinggal happiness atau kebahagiaan. Ego untuk merasa benar dan lebih benar dibanding yang lain. Kita perlu ingat bahwa kita ini sebagai pengikut Yesus bukan orang-orang benar. Tetapi kita ini adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Suatu ketika ada sepasang pengantin baru. Mereka sedang berjalan-jalan bergandengan di sebuah hutan yang pemandangannya begitu indah. Pemandangan langit dengan bintang-bintang yang begitu menakjubkan. Kemungkinan besar lebih bagus daripada hutan pinus yang di Batu Raden. Ya, ini jauh lebih indah lagi. Mereka begitu menikmati kebersamaan, jalan sambil bergandengan tangan, menikmati pemandangan. Sampai tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara. Bunyinya kuek, 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 kuek. Dengar kata si istri. Itu pasti suara ayam. Bukan kata si suami. Itu suara bebek. Enggak kata si istri. Aku yakin itu suara ayam. Mustahil. Suara ayam itu kukuruyuk kata si suami. Kuek-kuek itu suara bebek. Itu suara bebek sayang. Udah mulai kesel ya. Suaminya udah mulai jengkel. Tiba-tiba terdengar lagi kuek, kuek. Nah itu kata suami, itu sudah pasti suara bebek. Suaminya masih berusaha meyakinkan lagi kepada istrinya. Lalu si istri ya, cewek-cewek kalau udah mulai kesel sambil injek-injek begini. Bukan, itu ayam. Aku yakin banget kalau itu ayam sayang. Suaminya udah jengkel, udah marah, dia bilang, dengar ya, itu tuh bebek. Itu bebek, kuek-kuek di mana-mana suara bebek. Nggak mungkin ayam suaranya kuek-kuek. Lalu si istri sambil hampir menangis membalas terakhir kali. Tapi itu ayam. Si suami melihat air mata yang mengambang di mata istrinya dan dia teringat kenapa dia menikahinya. Wajahnya melembut dan berkata dengan mesra, maafkan aku sayang. Aku rasa kamu benar. Itu memang suara ayam kok. Terima kasih sayang, kata si istri. Kuek, kuek, kuek. Terdengar lagi suara itu, bedanya kali ini. Suara itu mengiringi perjalanan mereka di dalam cinta sambil bergandengan tangan dan menikmati keindahan hutan. Banyak pertempuran dalam hidup ini setelah dipikir-pikir, ternyata cuma soal ayam atau bebek. Yang pertama-tama, singkirkan ego. Lalu yang kedua, remove wants, desire, atau hasrat manusia yang tidak terbatas, tidak terukur, tidak terduga. Keinginan yang menjelma jadi keterikatan yang seringkali berakhir kekecewaan. Terkadang kita terjebak dalam ilusi kesenangan. Yang kita pikir adalah kebahagiaan. Pleasant is not the same as happy. Senang tidak sama dengan bahagia. Uang lebih banyak, rumah lebih besar, anak lebih nurut, suami lebih kaya, istri lebih sabar. Mungkin bisa membuat kita lebih senang. Tapi tidak membuat kita lebih bahagia. Dalam beberapa kesempatan seorang sarjana Harvard, PhD dalam psikologi kognitif, guru besar di Tsinghua University Peking dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Indonesia, Ibu Stella Christie, menjelaskan sesuatu yang disebut dengan happiness treadmill. Bahwa kesenangan yang sering disebut kebahagiaan itu ternyata seperti berjalan di atas treadmill. Segala persyaratan kebahagiaan dalam bentuk kepemilikan dan pencapaian seiring waktu akan memudar dan kembali ke titik asal. Setelah itu maka akan mencari-cari lagi sesuatu yang di luar yang dianggap akan memberi kebahagiaan. Pindah rumah baru. 1 tahun kemudian biasa lagi. Beli mobil baru. 6 bulan kemudian biasa lagi. Dapat penghargaan, dapat bonus, mencapai sebuah pencapaian dalam hidup. 3 bulan kemudian biasa lagi. Setelah itu mulai hunting kembali hal-hal yang di luar kita
yang kita pikir akan memberikan atau menjadi sumber kebahagiaan kita. Dalam Matius 5, Yesus fokus kepada diri masing-masing orang. Yesus tidak bilang berbahagialah kalau orang lain baik kepada kamu. Berbahagialah kalau orang lain baik, ingat kebaikanmu. Kalau orang lain memberi kamu proyek yang kasih kamu profit besar, untung yang banyak. Semua yang Yesus katakan adalah mengenai internal diri manusia. Mengenai hati dan jiwa yang ada di dalam manusia. Orang lain mungkin bisa merusak kebahagiaanmu, tapi tidak bisa merebut kebahagiaanmu. Karena sekali kita memberikan kunci kebahagiaan kita kepada orang lain, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan selamanya. Sebagai orang Kristen kita juga suka pakai istilah bertumbuh. Kalau di The City Light Jakarta Barat ada beberapa omongan, wah saya nggak suka gereja ini, saya nggak bertumbuh. Jemaatnya pun nggak bertumbuh. Pertanyaannya bertumbuh itu mau sampai mana? Mau sampai kapan? Ada tertulis pohon dikenal dari buahnya, tapi ada juga pohon yang Tuhan ciptakan itu yang ternyata nggak ada buahnya. Atau ada yang berbuah, tapi ternyata buahnya beracun, mematikan kalau dimakan oleh manusia. Tapi sebagai pengikut Yesus kita bukan cuma mau bertumbuh, kita bukan cuma mau berbuah, tapi kita mau berfungsi. Sama seperti organ tubuh perlu berfungsi sebagai perannya. Bahkan Yesus ketika dia memberikan perumpamaan dirinya sebagai domba Paskah, sebagai jalan, sebagai pintu, sebagai pohon, itu selalu berfungsi. Nah, apa fungsi kita sebagai pengikut Yesus? Yesus kasih contoh dalam Matius 20 ayat yang ke-28 dikatakan demikian, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebagai pengikut Yesus kita berfungsi, itu ternyata ketika kita melayani dan ketika kita memberi. Melayani di komunitas, melayani di pekerjaan, melayani di gereja. Kalau ada omongan-omongan atau pemikiran, saya nggak layak, saya nggak mampu. Berita bagusnya buat Bapak Ibu teman-teman dan kita semua, dari sejak zaman Musa, bahkan sebelumnya, Tuhan tidak pernah memanggil orang yang layak dan mampu. Tapi Tuhan selalu melayakkan dan memampukan semua orang yang Dia panggil. Karena tentu tidak semua orang berkesempatan melayani dan memberi, yang menjadi arti dan fungsi sebagai pengikut Yesus. Jadi kalau kita punya kesempatan, kita diberikan anugerah untuk bisa melayani di rumah Tuhan, bisa memberi baik di rumah Tuhan maupun di tempat lain, ambil. Karena tidak semua orang berkesempatan untuk bisa melayani dan memberi. Sebuah penelitian dari Harvard Study of Adult Development yang berlangsung selama lebih dari 80 tahun, dan juga penelitian dari University of California, menemukan bahwa kebahagiaan muncul dari 3 hal utama. Dan yang pertama, muncul dari gratitude atau rasa syukur, ucapan syukur. Dan ini ternyata sejalan dengan kalimat Yesus bahwa rasa syukur itu bisa muncul kalau kita sadar bahwa semua yang kita miliki itu milik Tuhan. Kita merasa tidak punya apa-apa sendiri. Itulah kenapa kita bersyukur. Karena kalau kita merasa bahwa semua milik kita, semua pencapaian kita adalah karena kehebatan kita, karena kemampuan kita, maka sangat wajar kita berpikir buat apa kita bersyukur. Nah, biasanya kita bersyukur kalau kita menerima atau mengalami sesuatu yang indah, yang besar, yang sudah kita idam-idamkan, yang sudah kita inginkan begitu lama. Tetapi Yesus dalam 2 kisah di Alkitab, yaitu sebelum Yesus membangkitkan Lazarus dan sebelum Yesus memberi makan 5.000 orang, cuma dengan bermodal 5 roti dan 2 ikan. Kalau kita ingat kisahnya, Yesus bersyukur, Yesus mengucap syukur itu sebelum atau sesudah mujizat terjadi. Ternyata bahkan sebelum dia melakukan mujizat, dia sudah bersyukur kepada Tuhan, dia sudah mengucap syukur kepada Tuhan.
Jadi ternyata ketika banyak orang bersyukur untuk merespon berkat Tuhan, ternyata Yesus bersyukur justru untuk mencipta dan menjadikan keajaiban Tuhan. Nah karena manusia itu dicipta menurut gambar Tuhan yang berarti ada sifat-sifat, ada karakter-karakter, bahkan ada kualitas Tuhan dalam tiap diri manusia. Termasuk mencipta. Nah dengan bersyukur kita mencipta kebahagiaan dan kebaikan. Sedangkan dengan mengeluh, dengan menggerutu, kita juga sedang menciptakan hal-hal yang kita keluhkan, hal-hal yang kita gerutukan. Jadi baik bersyukur maupun mengeluh, dua-duanya sama-sama kita sedang melakukan penciptaan. Paulus juga mengingatkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah teladan yang diajarkan oleh Yesus. Bersyukur untuk berkat yang sudah diterima, untuk berkat yang belum diterima, bersyukur atas segala hal yang baik, maupun bersyukur dalam segala hal yang buruk. Karena dalam hal buruk pun itu ada campur tangan Tuhan. Dan selalu dalam hal buruk yang disertai Tuhan, hal buruk tersebut menjadi sebuah bungkus. Yang ketika kita buka, ketika kita kupas, isinya adalah berkat dan keberlimpahan. Paulus mengatakan bahwa bersyukurlah dalam segala hal. Kalau bersyukur itu bisa membuat kita bahagia, bisa menciptakan kebahagiaan, kalimat berikutnya adalah karena itulah yang dikehendaki Tuhan melalui Yesus Kristus untuk kamu. Tuhan mau kita bersyukur karena Dia berkehendak kita semua menjadi manusia yang berbahagia. Lalu alasan yang kedua adalah connection atau hubungan yang bermakna. Hubungan yang bermakna dengan Tuhan dan hubungan yang bermakna dengan sesama manusia. Yang ternyata berpengaruh besar terhadap kebahagiaan setiap orang. Punya hubungan dan mengenal Tuhan bukan cuma tahu Tuhan dari cerita-cerita, tahu Tuhan dari kata-kata orang, tapi betul-betul mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Kita punya pengalaman pribadi yang betul-betul personal bersama dengan Tuhan yang kita kenal sebagai Bapa yang sudah bersama-sama dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya menciptakan hubungan bermakna dengan sesama manusia? Ternyata dengan berlomba-lomba dalam melayani dan berlomba-lomba dalam memberi. Bukan dalam mengambil, bukan dalam berlomba-lomba untuk dilayani. Karena apa mungkin kita bisa punya hubungan yang bermakna dan hangat kalau semua orang itu punya semangat mengambil dan menuntut. Ada yang komen, wah kenapa di City Light itu jarang banget dibahas soal persembahan, apalagi perpuluhan. Kalaupun dibahas cuman selenting-selenting numpang lewat. Tapi gak pernah sampai dituntut-tuntut, gak pernah sampai ditagih-tagih. Jawabannya adalah karena The City Light mau memberi itu menjadi sebuah gaya hidup. Bukan menjadi tuntutan hidup. Karena di luar gereja itu tuntutan hidup sudah banyak ya Bapak Ibu. Ya tiap hari dalam pekerjaan, dalam kantor, bisnis, di keluarga, tuntutan itu sudah banyak. Tapi kalau sudah menjadi yang namanya gaya hidup, itu kalau tidak dilakukan, itu kita merasa tidak nyaman. Kalau Bapak Ibu ada yang hobinya jogging, jalan pagi, ya atau olahraga, nge-gym misalnya, atau baca buku, itu kalau satu hari tidak dilakukan, itu rasanya ada yang kurang. Dan kalau sudah jadi gaya hidup, nggak perlu diingetin, dicek, udah lakukan atau belum, dipaksa-paksa, nggak perlu. Karena sudah menjadi lifestyle atau jadi gaya hidup. Dan itu adalah satu bentuk hal positif yang ingin diingatkan dalam melayani dan memberi. Lalu faktor yang ketiga adalah dengan mengetahui purpose atau tujuan hidup dari tiap manusia. Mengetahui tujuan hidup memberikan kita daya tahan. Meskipun kita dalam penganiayaan, dalam kesulitan, dalam penderitaan yang kita alami karena kebenaran. Kita mau ikut jalan Tuhan. Mengetahui tujuan hidup kita itu memberikan kita stamina untuk terus bisa berjalan dalam jalan Tuhan. Ada satu kalimat yang bisa membantu kita semua, bunyinya seperti begini. The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away. Arti hidup adalah menemukan talenta, berkat,
anugerah yang sudah diberikan Tuhan, dititipkan Tuhan untuk kita. Tujuan hidup kita adalah untuk memberikannya kepada orang lain. Takeaway yang pertama untuk kita semua, kita bahagia karena kita punya rasa bersyukur kepada Tuhan. Dan kita bersyukur karena kita tahu hidup kita bergantung kepada Tuhan dan kita bisa hidup itu hanya karena Tuhan. Keyakinan bahwa kebahagiaan bukan berarti ketiadaan rasa takut. Kebahagiaan itu bukan berarti ketiadaan rasa khawatir. Tetapi bahkan ketika kita merasa takut, ketika kita merasa khawatir, tetap ada tangan Tuhan yang menggandeng kita. Dan tidak ada yang bisa menggoyang keyakinan kita. Tidak ada yang bisa menggoyang kepercayaan kita. Yakinnya itu seyakin kalau kita menonton ulang sebuah siaran ulang pertandingan sepak bola. Kayak kemarin tuh Indonesia habis dibantai 5-1 sama Australia. Itu mau ditonton 1000 kali pun hasilnya gak akan berubah Bapak Ibu. Jadi biar ada Bapak profesor, doktor, mau ada pendeta terkenal yang ngomong sama saya bahwa hasilnya itu bukan 5-1 tapi 2-0, bahkan dia bilang yang menang itu Indonesia, itu tidak akan bisa menggoyang kepercayaan saya. Karena yang saya nonton itu siaran ulang, sudah pasti hasilnya akan seperti itu. Sudah pasti tidak akan ada yang berubah. Nah itulah bentuk keyakinan yang sama, sebagaimana kita yakin Tuhan berkuasa penuh atas hidup kita. Takeaway yang kedua buat kita semua, berfungsi sebagai pengikut Yesus. Berfungsi dengan cara melayani. Dan dengan cara memberi. Karena melayani dan memberi itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang merasa cukup. Orang-orang yang selalu merasa kurang, sangat sulit untuk bisa memberi, sangat sulit untuk bisa melayani. Nah untuk naik dalam kebahagiaan, ternyata bukan dengan meningkatkan standar kepemilikan dan pencapaian, tetapi justru dengan menurunkan standar kecukupan. Itulah yang diajarkan dalam kisah roti mana di padang gurun, yang kalau kita ambil lebih dari kebutuhan hari itu, maka keesokannya roti mana itu sudah jadi rusak, sudah jadi busuk. Dan juga diajarkan dalam doa Bapa kami, yang berikanlah makanan kami pada hari ini secukupnya, karena ternyata secukupnya itu lebih membahagiakan daripada sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya, apakah kita tidak boleh memiliki lebih dari yang kita butuh? Nah anehnya, dan ini sering terjadi Bapak Ibu teman-teman semua, orang yang berbagi makin banyak, orang yang memberi makin banyak, bukan yang mengambil, justru malah akan menerima makin banyak. Seperti dalam Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa. Bahkan ini bukan hemat lagi. Sudah pelit sampai medit. Namun selalu berkekurangan. Karena siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dengan bersyukur, dengan punya hubungan yang bermakna, dan tujuan hidup bergantung 100% pada Tuhan. Merekalah yang bahagia, yang punya kerajaan surga. Satu ketika ada satu pemain sirkus Bapak Ibu. Dia bisa naik sepeda di seutas tali. Di antara dua gedung yang tingginya tuh kurang lebih 100 meter. Kalau jatuh pasti mati. Yang nonton ribuan orang di bawah. Dia pertama-tama menyeberang sekali, semua orang kagum, tepuk tangan. Bisa balik lagi, semua orang kagum, tepuk tangannya makin meriah. Lalu tiba-tiba dia bertanya, siapa dari Bapak Ibu semua yang berani saya bonceng nyebrang ke seutas tali ini, melewati menyeberangi dua gedung yang tingginya 100 meter dari permukaan tanah. Orang-orang yang tadinya kagum bertepuk tangan, gak ada satupun yang berani digonceng. Lalu dia unjuk kebolehan sekali lagi. Dia kembali menyeberangi seutas tali tipis itu, bedanya sekarang sambil akrobat. Dia sambil berdiri, sambil muter-muter, sambil melakukan trik-trik atraksi-atraksi dan kembali lagi ke titik awal dengan selamat. Semua bertepuk tangan lagi.
luar biasa penuh kekaguman. Makin meriah. Sekali lagi dia tanya, Bapak Ibu sudah menyaksikan kehebatan saya? Siapa yang sekarang berani dan mau saya bonceng sampai ke seberang? Kali ini saya kasih hadiah deh, yang berani saya bonceng itu saya kasih 5 juta. Satu pun tidak ada yang angkat tangan. Tiba-tiba ada satu anak kecil. Dia angkat tangan dan bilang, saya berani. Lalu dia naik ke sepedanya, dibonceng, udah muter-muter di tengah tali, bolak-balik, udah muter sana, muter sini, dan kembali lagi ke titik awal dengan selamat. Semua orang bertepuk tangan, luar biasa meriahnya. Satu karena kagum dengan kemampuan si pemain sirkus, yang kedua kagum dengan keberanian si anak. Karena resikonya kalau jatuh mati. Setelah turun dia diwawancara, kenapa kamu kok berani? Kok kamu nekat? Itu kalau jatuh kamu mati loh. Oh, kata si anak, karena saya kenal orang ini. Karena orang ini ternyata adalah bapak saya. Tiap hari saya latihan sama bapak saya. Tiap hari saya lihat kemampuan dia. Dan saya tiap hari ikut dibonceng sama dia. Jadi saya sama sekali tidak takut. Saya sama sekali tidak khawatir. Bahkan di saat orang lain takut, di saat orang lain khawatir, dia bahagia. Karena dia sedang dalam kuasa Bapaknya. Nah, apakah kita sore hari ini sebagai pengikut Yesus, sebagai anak Tuhan, apakah kebahagiaan kita bergantung dari faktor-faktor di luar yang sekarang kelihatannya serba suram? Saham turun gak juntrungannya, gak jelas. Semua berita yang kita dengar serba negatif. PHK di mana-mana, perusahaan tutup, ekonomi global nggak menentu, perang nggak berhenti-berhenti, kecelakaan di mana-mana, bencana alam bertubi-tubi. Tiap kita baca berita panik, kita khawatir. Boro-boro bisa berbahagia, bisa melewati satu hari sudah bagus. Tapi kalau kita sadar bahwa kebahagiaan kita itu bukan karena apa yang terjadi di luar. Kebahagiaan itu karena kita tahu siapa yang menyertai kita, siapa yang tinggal dalam kita. Bahkan ketika kita bersyukur, kita mencipta, kita menjadikan hal yang indah. Itulah kenapa kita dari sekolah minggu diajarkan sebelum tidur malam kita berdoa. Kita mengucap syukur. Supaya ketika kita tidur, itu frekuensi pikirannya enak Bapak Ibu. Gak stres dibawa ke ranjang. Pikiran-pikiran ketakutan dibawa ke ranjang. Tidurnya cuma tidur ayam. Udah tidur 10 jam, besok pagi bangun masih gak fresh. Mata masih berat, kepala masih keliengan. Karena cuma badannya doang. Yang kesannya merem, tapi sebenarnya badannya tidak istirahat. Badan kita lebih perlu istirahat daripada tidur Bapak Ibu. Ya makanya banyak orang kalau tentara-tentara di Jepang itu tidur cuma sejam, 2 jam, bangun matanya fresh. Ada orang-orang yang tidur 12 jam tapi bangun masih badannya lemes-lemes semua. Ucap syukur atas hari yang sudah diizinkan Tuhan lewati bersama-sama dengan dia. Pagi-pagi begitu bangun, tulis 10 daftar apa yang kita syukuri terhadap hari itu. Meskipun hari itu belum berjalan. Karena dari kita melek turun ranjang sampai kita bisa siap keluar rumah mau kerja, mau pelayanan. Banyak sekali hal yang bisa kita syukuri. Air yang nyala begitu buka keran, AC yang masih dingin, mobil yang di starter gak ngadat. Bajunya tinggal buka lemari langsung pakai. Sarapan udah di meja, kopi masih hangat. Oh banyak banget yang bisa kita syukuri. Dan ketika kita bersyukur atas apa yang kita rencanakan hari itu. Kita sedang mencipta. Kita menjadikan hal yang baik. Melalui ucapan syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kehidupan yang akan kita jalani. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang akan kita rasakan. Kita bersyukur untuk berkat yang akan Tuhan limpahkan. Meskipun belum terjadi. Tapi ucapan syukur kita itu mengundang mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mau kita bahagia. Bukan sekedar senang. Dan bukan nanti. Tapi sekarang. Karena ketika kita tidak bisa bahagia sekarang. Kita tidak akan pernah bisa bahagia selamanya. It's now or never. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu sempurna. Kami bahagia Tuhan, memiliki Tuhan dan Allah seperti Engkau. Kami bahagia karena kami tahu
kami percaya dalam setiap langkah kehidupan kami, tuntunan Tuhan selalu beserta dengan kami. Apapun pergumulan yang jemaatmu di tempat ini, hambamu dan semua keluarga besar di The City Light Purwokerto sedang alami, semua pergumulan, permasalahan yang sedang mereka jalani hari-hari ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah lepas tangan. Dalam setiap usaha, dalam setiap doa, selalu ada campur tangan Tuhan. Dan pada saatnya kami akan melihat bahwa dalam setiap hal yang kami jalankan, setiap pergumulan yang kami lewati, ketika kami buka itu adalah jadi bungkus atas berkat dan keberlimpahan yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan bertubi-tubi, sehingga kami bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kuatkan kami Tuhan. Sertai kami selalu dalam dunia yang tidak menentu ini. Kami punya begitu banyak alasan bersyukur dan berbahagia. Satu-satunya hanya karena kami tahu hidup kami dimiliki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya undang kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan menerima berkat dari sumber segala berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih untuk kesempatan kami boleh berkumpul bersama di sore hari ini untuk sama-sama boleh beribadah. Kiranya Tuhan juga sertai semua keluarga besar di City Light Purwokerto dan semua jemaatnya. Tuhan yang berkati kami semua, Tuhan yang sertai kami semua. Karena penyertaan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus selalu beserta dengan kami semua. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman semua, sampai di sini online experience kita hari ini. Semoga Anda semua mendapatkan berkat dan kekuatan dari tayang kami hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Pastor Marcel, pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua makin bersemangat dan kuat dalam menjalani hidup yang penuh dengan pengharapan ini. Dan kepada Ruth dan TCL Band Purwokerto, serta volunteer Purwokerto, Anda semua luar biasa. Dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang telah menyaksikan tayang kami ini dengan setia, saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa, sehingga program TCL Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan juga bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang memberikan persembahan, baik persembahan rutin ataupun persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kota persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Depi, jumpa lagi di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.